bahwa racikan ini adalah mampu mengatasi ulat penggerek batang, ulat penggulung daun, dan serangga-serangga lainnya. Dan bahkan bahwa racikan ini yang terbuat dari bahan yang sederhana dan juga bisa untuk mengendalikan hama-hama yang ada pada tanaman padi. Selain menggunakan racikan, dan juga saya di musim penghujan ini menggunakan fungisida semacam antrakol. Dan ini kita dengan dosis cukup 3 sendok per tangki, yaitu dari 16 sampai 20 liter. Selain bisa mengatasi hama, juga dapat memberikan nutrisi dan juga bisa mencegah hama dan penyakit. Jadi kita ini satu kali aplikasi ini bisa menanggulangi masalah hama, terutama adalah hama ulat dan hama-hama yang lainnya. Dan yang keduanya adalah mengatasi masalah penyakit protektif dan akuratif. Untuk itu, Kang Bro semuanya, yuk kita simak penjelasan yang selengkapnya di video saya berikut ini. Ini adalah bahan-bahannya racikan untuk menanggulangi masalah ulat penggulung daun dan ulat penggerek batang. Yang pertama adalah mungkin Kang Bro sudah tahu ya, yaitu adalah obat nyamuk bakar. Kita diambil setengahnya saja, yang biasanya sepasang itu adalah satu bungkus itu biasanya 2. Kita ambil yang setengahnya, lalu kita hancurkan dan simpan di dalam air, di gayung atau di tempat yang sudah tidak terpakai. Dan keduanya kita ini menggunakan paracetamol 4 biji atau 4 kaplet. Dan paracetamol dihancurkan, lalu setelah hancur Kang Bro dimasukkan dengan obat nyamuk tersebut dan diaduk sampai rata. Lalu ditambahkan sunlight sebanyak 20 cc. Ini adalah untuk membuat racikan 1,5 liter atau 1,5 liter lah ya. Karena kita dibutuhkan untuk sekitar luas lahan kurang lebih 2.300 meter. Setelah semuanya beres, lalu dicampurkan dengan pestisida nabati, yaitu terbuat dari daun-daunan. Daun-daunan itu yang tidak terkena ulat semacam sambung nyawa dan lain sebagainya. Dosis racikan pestisida nabati ini saya menggunakan 300 cc atau 1,5 gelas air mineral. Karena Kang Bro saya membutuhkan kurang lebih adalah antara 5 sampai 6 tangki untuk luas lahan yang saya katakan tadi, yaitu kurang lebih sekitar 2.300 meter. Selain daripada pestisida nabati untuk menanggulangi masalah ulat penggerek batang dan ulat penggulung daun, dan kebetulan saya dimix dengan semacam fungisida antrakol dengan dosis 3 sendok, yaitu untuk menanggulangi masalah penyakit pada tanaman padi kita. Selain daripada menanggulangi masalah penyakit, bahwa antrakol itu bisa memberikan nutrisi, karena di sana ada kandungan zinc dan ada kandungan daripada natrium. Itu salah satunya adalah sebagian daripada nutrisi. Dan jangan lupa Kang Bro, sebelum dimasukkan ke tangki penyepraian kita harus diaduk terlebih dahulu, dan bahwa adukan ini harus dimasukkan lebih dahulu. Artinya supaya ditambah dengan air kita menjadikan homogen. Jadi bahwa pestisida nabati dan fungisida ini adalah tujuannya supaya homogen. Kenapa saya membuat racikan yang sesederhana ini? Karena ini adalah dari bahan-bahan tersebut ini mengandung manfaat yang sangat luar biasa. Satu, yaitu dari obat nyamuk bakar. Itu adalah mengandung sipermetrin 0,5. Ini kegunaannya bisa untuk ulat dan serangga dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah kita ini paracetamol. Banyak paracetamol terutama di obat sakit kepala atau di yang lainnya
Nah, kalau saya menggunakan paracetamol yang 500 gram, mungkin Kang Bro sudah tahu di channel-channel yang lain ada menggunakan semacam kandungan paracetamol dari obat sakit kepala atau dari flu dan apa gitu. Dan kalau bisa yaitu silakan tinggal Kang Bro semua yang bisa memilih. Tetapi dengan cara saya lebih baik adalah langsung dengan menggunakan paracetamol 500 gram. Jadi udah jelas dong kalau yang 250 gram dengan 500 gram itu lebih tinggi daripada 500 gram. Ini sudah jelas dan sudah barang tentu hasilnya juga akan sangat lumayan. Kelebihan dan kekurangannya Kang Bro. Dan kelebihannya adalah kita bisa mengirit biaya, tetapi menanggulangi masalah hama seefektif mungkin. Kenapa bisa mengirit biaya? Ini adalah cara kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengirit biaya untuk menanggulangi hama? Mungkin Kang Bro sudah tahu semua ya, bahwa harga-harga untuk mengatasi masalah hama atau pencegahan hama ini sangat cukup lumayan, terutama di toko-toko obat pertanian. Apa bedanya kita membuat sendiri? Artinya dengan racikan seperti ini adalah banyak manfaatnya, bahkan daripada ulat sendiri atau telur daripada ulat sendiri itu tidak akan kebal andai kata Kang Bro menggunakan insektisida lain atau pestisida lain. Kelemahannya mungkin kita harus membuat. Jadi tidak instan. Kalau kita membeli dari toko kita instan, tetapi kalau yang seperti ini adalah kita membuat sendiri racikan. Itu Kang Bro kelemahannya. Dan apa yang saya katakan tadi tentang masalah ulat penggulung daun atau serangga-serangga yang lain, ini akan kemanapun pergi, mereka itu akan mati Kang Bro. Kenapa bisa begitu? Jadi masalah ini selain paracetamol, juga di situ ada campuran tentang sabun untuk pencuci piring yang tadi saya di mix sekitar kurang lebih dalam 1,5 liter itu adalah sekitar 20 cc. Nah, ini adalah sangat manfaat sekali untuk masalah memberikan homogen daripada racikan kita itu. Kalau petani seperti ini semua Kang Bro, artinya berinovasi bagaimana caranya supaya kita bisa menanggulangi masalah hama dan penyakit itu adalah seirit mungkin tentang masalah pembiayaan. Nah, ini kita bisa kalkulasikan secara agronomisnya tentang budidaya tanaman padi. Nah, jadi saya yakin untuk para petani di kita jarang. Yang penting mereka itu apalagi yang punya sawahnya luas. Mereka tidak mau repot, yang penting instan. Tetapi itu pun kita, kalau bagi saya, ini kalau instan itu adalah semacam emergensi. Kita belum membuat racikan, kita terpaksa seperti itu. Tapi kalau bisa ini harus sebetulnya, kita haruslah berinovasi. Kita banyak kok di alam kita, di lingkungan kita, bagaimana caranya kita membuat pestisida nabati yang agak semi-semi kimia. Artinya banyak. Jadi kita nggak usah menyerah tentang hal bagaimana cara penyakit itu atau cara hama itu ditanggulangi, kita sebetulnya banyak. Dan juga manfaatnya juga banyak. Artinya kenapa dibilang banyak atau dikatakan banyak? Jadi contoh seperti ini. Kalau kita selalu menggunakan pure kimia, itu akan ada kekebalan atau resistensi kimia. Nah, untuk itu saya berinovasi kalau saya adalah selalu dicampur. Artinya tidak selalu murni Kang Bro. Adapun yang murni kita melihat situasi atau melihat keadaan. Apakah sekarang serangan hama itu di atas sambal interval? Nah, itu baru kita tangani dengan 80% kimia. Kita nggak 100%. Ini selalu kita dimik dengan bahan-bahan alami. Karena dengan bahan-bahan alami, bila dicampur dengan kimia, ini tidak akan kejenuhan atau tidak akan kebal hama itu. Jadi mereka hama itu kalau pindah ke sawah orang lain pun, dispray lagi sama orang lain yang punya lahan itu sendiri, ini akan KO Kang Bro. Ini pengalaman saya berdasarkan penelitian saya. Nah, seperti itu. Untuk itu Kang Bro semuanya, yuk kita berinovasi lah untuk menanggulangi masalah hama atau masalah penyakit.
Jadi agar petani kita adalah mendapatkan penghasilan yang sangat cukup lumayan.